lagi dengan kami, Elda Rosa, yang di video kali ini akan membicarakan tentang menghafal Al-Quran. Nah, pasti banyak banget kan pertanyaan kalian itu, gimana sih cara menghafal Al-Quran, atau motivasi menghafal Al-Quran. Nah, di sini ada narasumber yang akan kita tanya-tanya ini. Nah, narasumbernya ini merupakan santri di sini yang sudah menghafal Al-Quran selama 3 tahun. Nah, ayo kita berbincang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini narasumber kita, ya, namanya adalah Kak Khadijah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya Fani. Gimana kabarnya? Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran selama 3 tahun kan? Ya. Jadi pasti banyak banget yang pengen tahu itu. Gimana sih cara menghafal Al-Quran, terus hambatan-hambatan, kemudian ya lain-lain. Yang pertama mau nanya nih, cerita singkat tentang menghafal Al-Quran. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbagi pengalaman ya, namanya pengalaman tentang cerita singkat saya selama menghafal Al-Quran di pondok pesantren yang ada di Madura. Yang saya tempuh selama di pondok tersebut selama kurang lebih 6 tahun. Ya, 6 tahun awal. Namun dalam menghabiskan maksudnya dalam menghafal Al-Quran untuk tiada sampai selesai itu saya insya Allah kurang lebih membutuhkan waktu 3 tahun. Namun di pondoknya saya itu ya alhamdulillah di pondoknya saya terdapat bukan hanya pondok khusus tahfidz saja seperti itu. Jadi di situ saya sambil sekolah formal ya, bagaimana seperti biasanya SMA seperti itu. Namun di situ di bagian pesantrennya saya masuk di bagian tahfidz seperti itu. Jadi walaupun sekolah khusus saja saya harus punya tanggung jawab untuk menghafal seperti itu. Jadi saya mulai dari kelas pertengahan kelas 1, kelas 1 Madrasah Aliyah ya. Pertengahan insyaallah semester 2 saya mulai semester 2 itu pun saya mulai tidak langsung menghafal seperti itu. Jadi saya harus mengikuti bimbingan makharijul huruf, bagaimana tajwid dalam membaca Al-Quran, sifat-sifat dari bacaan Al-Quran seperti apa itu harus saya pelajari dahulu. Baru kelas 2 MA, 2 Madrasah Aliyah saya menghafal seperti itu. Dan menghafalnya pun hanya 1 lembar per hari seperti itu. Jadi tidak banyak 1 lembar per hari. Dan pada saat kelas 3 Madrasah Aliyah, pertengahan sebelum lulus, 3 bulan sebelum lulus, saya diberikan amanah dari pesantren, yakni yang mengharuskan saya harus keluar dari tahfidz seperti itu. Jadi ada amanah tanggung jawab pesantren yang diamanahkan kepada saya pada saat itu. Jadi saya di situ masih bisa dibilang 75%, masih belum 100% seperti itu. Jadi bingung itu saya mau kemana seperti itu. Mau nggak mau harus keluar dari tahfidz, harus pindah seperti itu. Jadi walaupun saya sudah punya amanah, saya tetap ingin menyelesaikan seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun saya punya amanah, maksudnya tanggung jawab dari pesantren, saya tetap kokoh untuk menyetorkan hafalan saya, walaupun tidak kepada pembimbing saya. Jadi saya punya teman pribadi yang memang selalu memotivasi saya, jadi saya setor ke dia seperti itu sampai ziyadahnya alhamdulillah selesai. Cuman ya bisa dibilang lah masih seperti itu. Itu pengalaman yang dalam menghafal. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa sih motivasinya buat menghafal Al-Quran? Itu banyak kan ya pertanyaan, apa sih dorongan buat menghafal Al-Quran itu, ngapain sih hafalin Al-Quran? Dan Bismillahirrahmanirrahim, untuk pertanyaan ini mungkin bisa jadi dorongan ya untuk kita. Pertama saya tanya dulu deh ke antum cinta nggak ke keluarga antum? Cinta banget pasti. Sama teman-teman antum? Iya. Guru-guru antum? Oh iya, alhamdulillah ya, berarti kita tuh masih punya hibah, maksudnya masih punya cinta kepada keluarga kita gitu kan ya. Dorongan saya untuk menghafal Al-Quran ya karena saya mencintai keluarga saya mencintai abah umi, saya mencintai teman-teman saya mencintai
guru-guru saya, saudara-saudara saya, family saya. Kenapa seperti itu? Karena saya untuk memotivasi menghafal Al-Quran itu saya berpacu pada dua mumayyizat, dua kelebihan menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi sebenarnya mumayyizat, keistimewaan para penghafal Al-Quran itu banyak. Namun ada dua mumayyizat yang saya ambil dan saya unggulkan serta saya tanamkan sebagai motivasi dalam menghafal Al-Quran, seperti itu. Untuk mumayyizat, keistimewaan menghafal Al-Quran yang pertama itu mereka para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah. Jadi di situ tidak ada yang lebih indah, lebih istimewa, lebih pokoknya dari kita menjadi keluarga Allah. Pernah mendengar hadis yang yang sudah masyhur ya, mungkin yang kita dengar seperti yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Di situ dijelaskan bahwa ahlullah, keluarga Allah adalah ahlul Quran, penghafal Al-Quran dan orang-orang pilihannya, seperti itu. Jadi bagaimana kita sudah menjadi keluarga Allah, kita dicintai oleh Allah, kita tidak akan disiksa oleh Allah, kita akan diberikan yang baik-baik oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang lebih indah untuk bagi para penghafal Al-Quran selain menjadi keluarga Allah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, kita bisa menyelamatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita dari siksa api neraka, dan kita bisa masuk surga bersama, seperti itu. Terus yang kedua, kelak kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Kelak di akhirat orang tua kita akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan mahkota yang akan dipakaikan pada hari kiamat kelak, yang mana mahkota itu, penghargaan itu lebih indah, lebih mulia daripada dunia dan seisinya, seperti itu. Karena kita menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi kita apalagi yang akan kita berikan kepada kedua orang tua kita selain seperti itu. Jadi walaupun kita memberikan apa saja, itu tidak akan mampu membalas jasanya. Bahkan ini saja masih belum cukup, seperti itu. Jadi setidaknya kita ada yang kita berikan kepada orang tua kita kelak di akhirat. Dan yang selanjutnya itu tips, gimana tips menghafal Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk tips membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, banyak kitab buku ya, atau di Al-Quran langsung bisa ada, biasa kan ada. Namun ini tips yang saya praktekkan, seperti itu, yang mungkin insya Allah semoga bermanfaat. Untuk tips yang pertama, yang pasti yang pertama itu memperbaiki niat. Itu udah jelas kan untuk kita, jadi niatnya itu harus diluruskan. Untuk apa kita menghafal Al-Quran, terus bagaimana, mengapa kita menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi di situ niat harus diperbaiki. Yang kedua, mungkin saya tidak panjang lebar untuk niat, sedikit banyak kita sudah paham ya untuk memperbaiki niat seperti apa. Terus yang kedua, tarkil ma'asi. Jadi kita harus meninggalkan maksiat-maksiat yang kecil apalagi yang besar, seperti itu. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, pastikan kita sudah berhijrah, berusaha memperbaiki diri, meninggalkan maksiat-maksiat yang kecil seperti menyakiti hati teman, berbicara sembarangan, berteriak-teriak dan lain sebagainya, seperti itu. Terus yang ketiga, ada himmah yang tinggi. Di situ ada kekuatan, ada keinginan yang benar-benar tinggi untuk menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi ini harus timbul dari kita sendiri. Walaupun keluarga kita, ayah ibunda kita ingin kita menghafal Al-Quran, tapi kita tidak punya keinginan, bagaimana jadinya, seperti itu. Jadi karena yang akan melewati dalam menghafal Al-Quran itu kita sendiri, seperti itu. Jadi harus ada keinginan dan kemauan yang benar-benar dari hati kita, dari kita sendiri, seperti itu. Yang keempat itu adalah fokus. Ini fokus yang harus benar-benar fokus kita dalam menghafal Al-Quran. Namun digarisbawahi untuk teman-teman,
fokus di sini bukan berarti kita harus fokus menghafal saja gitu. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa membantu orang tua atau kita melakukan aktivitas harian seperti sekolah, menimba ilmu dan lain sebagainya. Namun fokus di sini adalah bagaimana pikiran kita, hati kita hanya berfokus pada menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi saya tanamkan pada diri saya, menghafal Al-Quran itu bukan untuk kefokusan. Jadi bukan seberapa lama kita menghafal Al-Quran, 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi seberapa fokus kita menghafal Al-Quran seperti itu. Bahkan beberapa orang 20 menit saja bisa menghasilkan 1 lembar atau 2 lembar Al-Quran seperti itu. Jadi tolak ukur dalam menghafal itu diukur dari kefokusan seperti itu. Namun fokus ini sulit ya, menurut saya sulit, dan kefokusan itu bisa didapat kalau kita sudah punya keinginan yang tinggi. Jadi mau nggak mau karena kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menghafal Al-Quran, itu mau nggak mau kita pasti berusaha untuk fokus seperti itu. Jadi itu mungkin tips-tips dalam menghafal Al-Quran dari segi internal seperti itu. Dalam eksternalnya mungkin dari lingkungan juga ya berpengaruh, bagaimana lingkungan kita, bagaimana biah kita seperti itu. Dan juga ada beberapa tips dalam menghafal itu bisa kita dapatkan di buku-buku juga, misalnya cara membaca apa dan lain sebagainya. Namun saya ingin berbagi ya, ingin berbagi bagaimana sistem menghafal untuk menghafal yang biasa saya lakukan, dan itu menurut saya ampuh seperti itu. Ini saya akan menjelaskan beberapa pengalaman yang saya alami dalam menghafal Al-Quran, yakni tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sistem membaca Al-Quran. Tajwidnya, sifat Al-Qurannya, panjang pendeknya, mat-matnya, semuanya harus kita pahami, dan kita harus fasih dan lancar dalam membaca Al-Quran seperti itu, agar kita menghafal tidak salah membaca, tidak salah menghafal. Karena saat kita sudah salah menghafal, itu ke belakangnya akan sulit dirubah. Misalnya mat tobi'i itu tidak dibaca panjang. Jadi ke belakangnya saat kita menghafal pun seperti itu, akan sulit diubah. Yang pertama, kita harus menentukan target penyelesaian. Yani mau kita selesaikan berapa lama Al-Quran seperti itu. Misalnya kita target hitung-hitungan ya, di sini kita target seharinya kita menghafal 1 lembar, yakni 2 halaman. Kira-kira dalam 1 tahun mendapatkan berapa halaman? Kira-kira saya selesai berapa? Seperti itu. Kapan? Jadi itu ada target hitung-hitungannya seperti itu. Terus selanjutnya tentukan kita sehari mau menghafal berapa? 1 halaman kah? 2 halaman kah? 3 halaman kah? Terserah, semampunya antum. Namun saya sarankan dari pengalaman yang saya alami, menghafal Al-Quran itu tidak lebih dari 1/8 juz, yakni 1,5 lembar, 3 halaman. Jadi menurut Ana 3 halaman itu sudah maksimal untuk menjaga hafalan, agar kita tetap murojaah, agar kita tetap bisa menghafal selancar mungkin seperti itu. Jadi tidak lebih dari itu. Terus selanjutnya ini ada tips dari saya pribadi, pengalaman saya dalam menghafal Al-Quran itu kebanyakan seseorang menghafal Al-Quran 1 lembar sehari. Terus seperti ini ya, contohnya kita menghafal misalnya juz 8. Jadi seorang itu menghafal 1 lembar 2 halaman seperti ini. Kemarin disetor seperti ini, sekarang disetor tidak dibaca lagi, jadi langsung pindah ke sini kan, kebanyakan seperti itu. Namun yang saya alami, murojaah sekaligus menghafal yang baik itu, saat kita menghafal pastikan kita setor tetap 1/4 juz. Jadi 2 lembar 1 kaca 5 halaman. Misalnya kita menghafal dari sini, dari juz 8, kita menghafal dari sini, keesokan harinya kan ini, jadi harus disetor ulang tuh dari sini seperti itu. Terus keesokan harinya kan pindah tuh ke sini. Nah, berarti 1 kaca ini harus ditinggal. Jadi tetap murojaah dari sini, yang disetor kemarin itu tetap disetor lagi, nambah gitu. Jadi nambah 1 lembar 1 kaca dan nambah 1 lembar ya. Terus
murojaah sebelumnya itu 1 lembar 1 kaca dibaca seperti itu. Jadi seperti itu seterusnya sampai selesai. Insya Allah karena hafalan yang kemarin itu sudah di-store lagi, setidaknya sudah lancar seperti itu. Terus yang terakhir nih, yang terakhir bagi kita harus bisa mengatur waktu menghafal dan juga mengatur waktu memurojaah. Saya sarankan di sini dalam menghafal pastikan kita menghafal atau menyetor hafalan setelah subuh. Karena itu waktu yang paling ampuh bagi saya untuk menyetor hafalan. Jadi untuk setor hafalan setelah subuh yakni 1/4 juz ya, yang metode tadi itu. Terus untuk memurojaah ada lagi jadwal murojaah yang khusus kalian buat untuk memurojaah itu lakukan setelah maghrib seperti itu. Jadi setiap hari waktu itu berputar seperti itu. Jadi ba'da subuh menghafal, ba'da maghrib murojaah seperti itu. Itu saja ya. Terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya nih, pasti banyak banget yang kepo tentang hal ini. Pernah nggak sih ngerasa pengen udahan gitu, nyerah gitu pas selama menghafal? Dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Sebenarnya setiap manusia itu, setiap perjalanan seorang itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Ada semangat, ada down seperti itu. Tidak langsung lurus saja seperti jalanan yang hanya lurus saja, tidak seperti itu. Jadi setiap perjuangan, setiap perjalanan hidup pasti ada naik turunnya. Begitupun saya dalam menghafal Al-Quran itu ada downnya juga seperti itu. Ada down, ada semangat lagi, down lagi, semangat lagi seperti itu. Jadi nggak mulus. Salah satu pengalaman yang saya pernah alami dan ini menjadi sampai sekarang menjadi motivasi untuk saya hingga seterusnya seperti itu. Suatu waktu ya, saya itu kan tadi kan udah dicerita ya di awal kalau Ana menghafal itu ketika sebelum lulus, 3 bulan sebelum lulus itu diamanahi di pesantren seperti itu. Jadi di situ itu di waktu saya keluar dari tahfidz dan saya menjalankan amanah itu ada ketidakseimbangan, yakni dalam melanjutkan hafalan dengan tugas yang saya emban seperti itu. Dan pada waktu itu saya sudah kuat lagi untuk saya ya, sudah kuat menghafal, sudah mulai sulit karena sudah juz akhir. Terus tugas juga harus segera dijalankan seperti itu. Jadi saya sudah berhenti di situ, saya sudah mau berhenti saja seperti itu. Insya Allah saya lanjutkan lain waktu. Namun saya pikir kembali, lain waktu kapan yang bisa saya lanjutkan seperti itu. Akhirnya namun pada waktu itu saya benar-benar down ya, udah benar-benar mau berhenti. Saya berdoa bagaimana ya Allah gitu kan ya. Jadi waktu saya setelah sholat saya berusaha menghafal kembali. Namun masya Allah sulitnya minta ampun ya, karena juz akhir ya sulit banget. Ayatnya sudah pendek-pendek, sulit kan ya. Jadi pada waktu itu saya Allah itu memberikan saya solusi melalui Al-Quran seperti itu. Solusinya tanpa saya sadari, Al-Quran yang saya baca itu pada surah Toha yang pada awalnya ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi Allah itu memberitahu kepada saya bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran bukan untuk menyulitkan saya, namun untuk memudahkan saya seperti itu. Dan pada waktu itu saya benar-benar merasa bahwa Allah selalu bersama saya seperti itu. Kemudian saya buka pada lembar selanjutnya, pada halaman selanjutnya itu ada doa yang seakan-akan Allah menyuruh saya itu membaca doa itu seperti itu. Yang doanya Nabi Musa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada waktu itu saya benar-benar sudah tidak bisa tahan lagi, saya menangis pada waktu itu. Jadi setelah itu saya sudah mulai lega dan alhamdulillah sejak saat itu saya semangat kembali. Jadi saya temukan solusinya di Al-Quran. Jadi seakan-akan Allah memberitahu bahwa Allah membantu saya seperti itu. Jadi saat itu saya sudah kembali seperti itu, kembali untuk semangat menghafal Al-Quran. Dan sejak saat itu pula
saya sering menemukan solusi-solusi dan perintah-perintah Allah yang memang sesuai dengan keadaan saya. Jadi mulai sejak saat itulah saya benar-benar percaya bahwa setiap permasalahan solusinya pasti ada di Al-Quran, seperti itu. Seperti ada juga waktu saya saat gelisah, hati tidak tenang, saya buka Al-Quran, Masya Allah, Allah memberikan jawaban pada surah Al-Muzammil yang dalam ayat itu orang ini Qur'ana tartila. Jadi Allah menyuruh saya untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, dan saya coba berkali-kali, saya coba berkali-kali, dan alhamdulillah itu membuat hati saya tenang. Seperti itu. Jadi saya bisa fokus kembali dengan membaca Al-Quran berulang-ulang walaupun itu bukan niat menghafal, seperti itu. Jadi banyak saya menemukan seperti itu, jawaban-jawaban dan keadaan yang sesuai dengan saya, yang saya rasakan itu, dan menjadi motivasi kecintaan saya untuk tetap menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi mulai saat itu saya kembali fokus, alhamdulillah, dan alhamdulillah seperti itu. Terakhir nih, apa pesan buat penonton? Ya semoga yang nonton ini itu termasuk keluarganya Allah juga. Intinya menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi apabila kita menghafal Al-Quran, berarti Allah telah memilih kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu. Itu saja motivasi, maksudnya dorongan bagi para penonton dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Kak Khadijah atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kalian. Alhamdulillah udah selesai kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kesimpulannya, jadi kapan lagi kita nggak menghafal Quran kalau nggak sekarang? Al-Quran itu luar biasa banget, tadi kan udah disinggung. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.